Open your eyes. You think you know how the world works? You think? Cek cek 1 2 cek. Halo guys, apa kabarnya? Udah sehat aja terus. Kali ini saya akan bawakan alur cerita film Doctor Strange yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Scott Derrickson dan diperankan oleh Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Matt Mikkelsen, Tilda Swinton, Scott Adkins, dan aktor keren lainnya. Bercerita tentang seorang dokter sombong yang kehidupannya berubah drastis setelah bertemu dengan kelompok penyihir. Sebelum mulai, saya ingatkan kembali kalau video ini mengandung ikan asin. Jadi diharap bijak untuk menonton ya. Ready? Inilah Doctor Strange. Jeng jeng. Diawali dengan sekelompok orang yang menyusup masuk ke sebuah perpustakaan penyihir. Kelompok ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Caecilius. Setelah memenggal kepala si penjaga perpustakaan, Caecilius kemudian merobek beberapa lembar mantra terlarang dari sebuah kitab. Namun, tindakan mereka ini diketahui oleh mantan guru mereka yang disebut The Ancient One. Tak ingin tertangkap, mereka pun pergi lewat sebuah gerbang yang mengarah ke kota London. Di tengah kota, Ancient One membawa mereka masuk ke Mirror Dimension, yang mana Mirror Dimension ini tidak berpengaruh ke dunia nyata. Mereka pun bertarung. Sadar kalau kemampuannya tak mampu menandingi mantan gurunya itu, Caecilius pun membuat portal untuk melarikan diri. Kemudian scene berpindah ke sebuah rumah sakit New York. Seorang dokter terkenal yang bernama Stephen Strange sedang melakukan operasi saraf otak. Berkat kejeniusan yang dia miliki, dengan mudah dia menyelesaikan operasi rumit tersebut. Kemudian salah satu rekannya yang bernama Christine Palmer memanggilnya. Christine memberitahu kalau ada seorang pasien yang divonis meninggal setelah terkena tembakan di kepalanya. Namun ketika Strange melihat hasil rongsennya, dia menyimpulkan kalau pasien itu belum tewas. Dia hanya sekarat karena sebuah peluru bersarang di otaknya. Mereka pun segera menemui pasien itu. Setelah melakukan operasi rumit, Strange akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Oke, sedikit tentang Strange. Jadi Strange ini adalah dokter yang jenius dan terkenal. Namun karena semua itu, Strange juga memiliki sifat yang sombong. Dia sering berbangga diri karena berhasil menyelamatkan pasien yang sangat kritis. Malam harinya, Strange bersiap untuk menghadiri sebuah acara yang diadakan teman-temannya. Terlihat kalau dia juga memiliki gaya hidup yang mewah. Setelah itu, dia berangkat menggunakan mobil yang mewah pula. Di perjalanan, dia mendapat telepon dari asistennya yang memberitahu daftar pasien yang akan dia tangani. Namun dokter sombong ini menolak beberapa pasien dan memilih pasien yang tertentu saja. Ternyata dia juga seorang dokter yang suka pilih-pilih pasien. Dokter ini sepertinya melupakan pesan mbah saya, yaitu jangan main HP saat nyetir. Strange yang lalai pun akhirnya menyenggol mobil orang lain dan kemudian terjatuh ke dalam jurang. Saat tersadar, tiba-tiba dia sudah berada di rumah sakit. Para dokter harus memasang penjepit baja karena lengannya mengalami kerusakan saraf yang sangat parah. Merasa kurang puas dengan hasil kerja dokter, dia pun menghabiskan semua hartanya untuk melakukan operasi lagi. Berbagai dokter ternama pun turun tangan untuk menanganinya. Namun tetap saja tangannya tidak bisa sembuh. Dia bahkan menghina dokter yang telah berusaha semampunya. Strange yang depresi juga tidak menghargai Christine. Dia malah ngata-ngatain Christine yang sudah meluangkan waktu untuk merawatnya. Ya udah, Christine pergi saja. Gitu aja kok repot. Saat mencoba pengobatan terapi, pendamping terapi memberitahu kalau dia pernah menangani seorang pasien yang mengalami kelumpuhan total akibat kecelakaan.
Setelah 3 minggu kemudian, tiba-tiba orang itu sudah bisa berjalan. Namun Strange tidak percaya mendengarnya. Malam harinya si pendamping terapi pun mengirim berkas pasien yang sembuh itu. Setelah tahu kalau pasien itu bernama Pengbon, Strange kaget tak kepayang. Yang mana Pengbon adalah pasien yang pernah dia tolak karena menurutnya kelumpuhan Pengbon tidak akan bisa disembuhkan. Merasa penasaran, Strange pun menemui Pengbon yang sedang bermain bola tangan. Saat bertemu, Strange pun bertanya, "Kok bisa lu sembuh? Lu kan sakitnya parah banget." Lalu Pengbon menjawab, "Ya iyalah, emang lu kira pengobatan lu aja yang terbaik, makanya jangan sombong. Di atas gunung masih ada gunung." Kemudian Strange memperlihatkan tangannya dan memohon agar diberitahu tempat pengobatan itu. Akhirnya Strange pun diberitahu. Tanpa pikir panjang, Strange pun langsung pergi ke Nepal untuk mencari Kamar Taj, sebuah kuil tempat pengobatan yang dimaksud Pengbon. Sesampainya di sebuah gang sempit, Strange malah dikeroyok oleh para preman. Beruntung seorang pria berjubah hitam menolongnya. Pria berjubah hitam itu bernama Mordo yang ternyata salah satu murid di Kamar Taj. Dia pun membawa Strange ke Kamar Taj. Sesampainya di dalam kuil, Strange langsung disuguhi teh hangat oleh seorang wanita botak. Strange mengira kalau wanita itu adalah pelayan. Namun ternyata dia adalah Esenwan yang merupakan pemimpin tertinggi para penyihir. Setelah tahu, Strange langsung melontarkan pertanyaan teknis bagaimana cara Esenwan menyembuhkan kelumpuhan yang dialami Pengbon. Esenwan pun menjawab kalau pengobatan itu menggunakan roh. Mohon dengar itu, "Ya ampun, habisnya duitku datang jauh-jauh ke sini," kata Strange nyesal. Kemudian Esenwan memperlihatkan sebuah buku bagaimana cara menggunakan energi di dalam tubuh. Tapi Strange malah menghina Esenwan. Kesal dengan tingkah Strange yang sok tahu, Esenwan pun mengeluarkan roh Strange dari raganya. Namun Strange masih saja ngeyel. Dia malah menuduh Esenwan menaruh Aibon ke dalam teh yang dia minum. Esenwan pun semakin kesal. Kemudian Esenwan memperlihatkan Strange kalau dunia ini hanyalah bagian kecil dari seluruh alam semesta, yang mana banyak multiverse di luar sana yang otak manusia tidak akan sanggup untuk mengetahui segalanya. Strange juga dikirim hingga ke dunia kegelapan di mana ruang dan waktu tidak berlaku. I'm waiting. Who are you in this vast multiverse? What mysteries lie beyond the reach of your senses? An infinite number. Setelah kembali, akhirnya Strange percaya dan memohon untuk diajari. Namun Esenwan mengusirnya karena kesombongan Strange yang merasa mengetahui segalanya. Dengan sabar, Strange masih menunggu hingga berjam-jam. Sementara di dalam, Mordo meminta Esenwan untuk mengizinkan Strange masuk. Awalnya Esenwan menolak karena tingkah Strange mirip seperti Caecilius, mantan muridnya yang mengkhianat. Mordo berpendapat kalau kegigihan Strange bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan Caecilius. Akhirnya Esenwan pun mengizinkan Strange masuk. The language of the mystic arts is as old. We harness energy drawn from other dimensions of the multiverse to make magic. Saat belajar sihir, Strange mengatakan kalau tangannya yang masih bergetar tidak akan bisa menggunakan sihir. Kemudian Esenwan memperkenalkan Master Amir yang bisa menggunakan sihir dengan tangan yang buntung. You cannot beat a river into submission. Strange juga mendatangi perpustakaan yang kini dijaga oleh Wong. Di sini Strange tertarik pada buku-buku yang terikat dengan rantai. Kemudian Wong memberitahu kalau buku-buku itu adalah koleksi para leluhur, termasuk Esenwan. Lalu Strange mengambil sebuah buku yang beberapa halamannya telah dicuri oleh Caecilius. Wong mengatakan kalau itu adalah kitab Cagliostro. Di tempat lain, Caecilius menggunakan mantra terlarang dari lembaran yang dia curi sebelumnya, yang mana mantra ini dapat menghubungkannya dengan Dormammu, yaitu makhluk dari dimensi kegelapan.
central to the mystic arts. All you need to do is focus. Sementara di kamar Taj, Strang masih belum mampu mengendalikan sihir dengan sling ring. Kemudian SN1 membawanya ke Gunung Refresh yang mana manusia hanya bisa bertahan hidup selama 30 menit. SN1 mengatakan kalau kita harus menghilangkan ego dan kerendahan diri adalah kunci untuk mengendalikan sihir. Lalu SN1 meninggalkannya di sana. But you'll likely go into shock within the first... What? Surrender, Stephen. Strang yang hampir membeku akhirnya berhasil mengendalikan sihir itu. Semenjak itu, Strang semakin giat untuk berlatih. Dia juga semakin sering membaca buku dari perpustakaan. Suatu hari Strang meminta izin pada Wong untuk meminjamkannya kitab proyeksi astral. Namun Wong menolak karena menurutnya Strang masih terlalu dini untuk mempelajari kitab itu. Akhirnya Strang memanfaatkan sihir yang dia kuasai untuk mengambil kitab yang tidak diizinkan Wong. Dengan begitu, kemampuan Strang pun semakin meningkat. Berlama-lama kemudian, Strang mendatangi perpustakaan untuk meminjam kitab proyeksi astral. Namun karena Wong cabut dari sekolah, akhirnya Strang langsung saja mempelajari kitab itu. Di dalam kitab, Strang tertarik dengan tutorial menggunakan kalung Agamotto, yang mana kalung ini berisi batu akik hijau di dalamnya. Strang langsung mengambil kalung itu, kemudian mencoba mantranya. Ternyata kalung itu dapat mengendalikan waktu. Strang pun menggunakan mantra itu untuk mengembalikan lembaran yang dicuri Caecilius. Ternyata lembaran itu berisi tentang dimensi kegelapan dan Dormammu. Tak lama kemudian Wong dan Mordo memergoki aksinya ini. Wong mengingatkan kalau mantra pengendali waktu sangat berbahaya karena mantra itu bisa membuat dunia terjebak dalam kegelapan. Lalu Wong memberitahu kalau mereka memiliki 3 kuil di seluruh dunia, yaitu di Hong Kong, New York, dan London. Ketiga kuil ini membentuk perisai untuk melindungi bumi dari Dormammu. Mendengar itu, Strang langsung lemah syahwat. Dia ingin berhenti karena ketakutan mendengar tingginya risiko sebagai penyihir. Namun tiba-tiba saja Caecilius datang menyerang kamar Taj. Serangan itu membuat Strang terlempar masuk ke kuil New York. Caecilius! Ternyata Caecilius telah menghancurkan kuil yang berada di London, dan kini dia berniat menghancurkan kuil New York. Jika ketiga kuil berhasil dihancurkan Caecilius, maka Dormammu akan datang melahap bumi. Tak lama kemudian, Caecilius datang ke kuil New York. Saat akan menghancurkan kuil, Strang mencoba menghentikannya. Mereka pun bertarung sengit. Doctor. Namun Strang kewalahan karena kemampuannya tidak sebanding dengan Caecilius. Ditambah Caecilius juga memiliki anak buah. Strang terbentur ke sebuah kaca yang berisi jubah. Saat Strang akan terjatuh, tiba-tiba jubah itu terbang dan menempel di tubuh Strang. Dengan begitu Strang juga bisa terbang. Berkat bantuan jubah itu, akhirnya Strang berhasil mengunci Caecilius. Kemudian Caecilius mengatakan kalau SN1 lah yang egois, karena sebenarnya SN1 menggunakan sihir terlarang itu untuk dirinya. Inilah alasan kenapa SN1 masih bisa hidup hingga sekarang. Ternyata SN1 mengambil kekuatan dari kegelapan untuk membuatnya hidup abadi. Lalu tiba-tiba saja Boyka langsung menikamnya. Boyka kan? Saat Boyka akan membunuhnya, jubah Strang langsung mencekik Boyka. Strang pun langsung membuat portal menuju rumah sakit tempat dia pernah bekerja. Di rumah sakit itu, dia meminta Christine untuk menyedot darah yang tergenang di rongga dadanya. Kemudian Strang keluar dari tubuhnya yang membuat Christine kaget setengah hidup. Setelah menenangkan Christine, Strang memandunya untuk menyedot darah dari rongga dadanya. Tak lama kemudian Boyka juga keluar dari tubuhnya. Kedua jiwa ini pun bertarung di rumah sakit. Saat Christine menyetrika dada Strang, kekuatan Strang juga bertambah.
Strang yang menyadari itu meminta Christine untuk meningkatkan suhu setrika. Dengan begitu jiwa Boyka akhirnya tewas bersama tubuhnya. Sementara Strang akhirnya selamat dan meminta maaf atas kelakuannya yang sebelumnya. Setelah panjang lebar menjelaskan apa yang terjadi, Strang kemudian kembali ke kuil lewat portal. Namun ternyata Caecilius sudah pergi. Tak lama kemudian Mordo dan SN1 juga datang ke sana. Mordo kaget karena jubah itu memilih Strang sebagai tuannya, yang artinya Strang berpotensi untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Di sini Strang menyinggung SN1 terkait kekuatan dari dimensi kegelapan yang diduga kuat telah dia gunakan untuk membuatnya hidup abadi. Tanpa memberi jawaban pasti, SN1 pun pergi dari sana. Hal ini pun membuat Mordo marah karena tak seharusnya Strang menuduh SN1 seperti itu. Tak lama kemudian, Caecilius dan anggotanya kembali datang. Saat Caecilius akan menghancurkan kuil, Strang langsung menjebaknya ke Mirror Dimension. Strang juga mencuri sling ring dari jari Caecilius, berharap mereka tidak bisa keluar dari Mirror Dimension. Namun ternyata, kini Caecilius mampu mengendalikan Mirror Dimension tanpa harus menggunakan sling ring. Mereka pun kejar-kejaran di tengah kota yang berada di dalam Mirror Dimension. Karena bingung dengan bentuk kota yang acak-acakan, akhirnya Caecilius berhasil menangkap Strang. Strang pun akan dibunuh. Namun tiba-tiba saja, SN1 datang dengan kekuatan dari dimensi kegelapan. Terlihat tanda kegelapan berada di dijatnya. Setelah melihat tanda di dijat itu, kini Mordo percaya kalau tuduhan Strang yang sebelumnya memang benar. Para penyihir kegelapan itu pun bertarung di siang hari. Awalnya SN1 mampu menandingi mereka. Namun pada akhirnya, Caecilius menikam SN1 dan anak buahnya sendiri. Kemudian menendang SN1 keluar Mirror Dimension sehingga dia mencium trotoar. SN1 yang sekarat pun segera dibawa ke rumah sakit. Saat para dokter sedang beraksi, SN1 malah keluar dari tubuhnya. Strang yang juga sadar melakukan hal yang sama. Dia meminta SN1 untuk kembali ke tubuhnya. Namun SN1 menolak karena yakin kalau inilah ajalnya. Dia juga meminta Strang untuk menghentikan Dormammu yang sebentar lagi akan datang. Lalu SN1 pun meniupkan nafas terakhirnya. Setelah berhasil menghancurkan kuil London dan New York, Caecilius mendatangi kuil Hong Kong untuk dihancurkan juga. Wong dan yang lainnya pun bersiap untuk menghentikan Caecilius. No one. Caecilius? Sementara Mordo masih kecewa pada SN1. Namun karena bujukan Strang, akhirnya mereka pun pergi ke kuil Hong Kong. Ternyata Caecilius telah menghancurkan kuil itu sehingga Dormammu datang melahap bumi. Saat Caecilius akan menyerang, Strang langsung menggunakan sihir pemutar waktu. Seketika itu juga dimensi waktu pun berputar terbalik, sehingga Caecilius tak jadi menikam dijat Strang. Di dalam dimensi waktu yang terbalik ini, mereka berusaha untuk menghentikan Dormammu. Namun Caecilius dan anggotanya juga mampu keluar dari dimensi itu. Mereka pun kembali bertarung sengit. Di tengah pertarungan, Caecilius mencoba mengembalikan waktu dengan sihirnya. Namun sihir itu malah menghentikan dimensi waktu, yang artinya mie goreng pesanan saya tak akan pernah datang. Kemudian Strang mendapat ide dan pergi masuk ke dalam dimensi gelap. Lalu Strang membuat sihir pengulang waktu pada dirinya. Setelah itu dia menemui Dormammu untuk berunding. Dormammu? Tanpa basa-basi, Dormammu langsung membunuhnya. Namun Strang kembali muncul karena sebelumnya dia telah menggunakan sihir waktu berulang untuk dirinya.
Dormammu pun kembali membunuhnya. Momen ini terus berulang sehingga Dormammu harus membunuh Strange sampai ribuan kali. Yang artinya Strange membuat Dormammu menjadi tawanannya yang harus melakukan hal yang sama terus-terusan. Akhirnya Dormammu pun muak dan menuruti kemauan Strange, yaitu menyuruh Dormammu pulang dan membawa Caecilius serta anggotanya. Seketika itu juga Dormammu pulang kampung, dan tak lupa Caecilius serta anggotanya juga ikut. Lalu Strange menggunakan sihir waktu lagi sehingga situasi kembali seperti semula. Setelah itu dia juga mengembalikan The Eye of Agamotto ke tempat semula. Kini dia mendedikasikan dirinya untuk menjaga kuil di New York. Sebelum kita udahan, masih ada adegan di mana Thor mendatangi Strange. Yang mana adegan ini merupakan awal untuk film Thor Ragnarok nanti. Sementara di adegan terakhir, Mordo mendatangi Pangbon. Mordo mengambil paksa sihir yang digunakan Pangbon sehingga dia kembali lumpuh. Has a purpose. Too many sorcerers. Dan film pun selesai. Begitulah alur ceritanya guys. Mohon maaf kalau ada ucapan yang saya ucapkan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.